Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, masih dalam rangkaian program khusus 25 tahun Smart FM Network bersama Merawat Asa, menghadirkan seluruh narasumber Smart FM. Mari merawat asa bersama kami. Dan mari kita sambut narasumber berikutnya. Selamat mengikuti. 25 tahun Smart FM Network merawat asa, komitmen konsisten dan penuh cinta. Selamat sore Smart Listeners, di tengah suasana yang sangat gembira ini dalam perayaan HUT Smart FM Network, kami mengajak Anda untuk mendapatkan inspirasi dan juga pencerahan tentang bagaimana kita semestinya merawat asa. Namun Smart Listeners, sebelumnya saya Tasya Rustama akan membacakan kuis terlebih dahulu di dalam sesi kita di jam 5 sampai jam 6 sore hari nanti. Kuisnya Smart Listeners, pertanyaannya bisa Anda jawab, yaitu apa ikon kota Jakarta? Apa ikon kota Jakarta? Silakan Smart Listeners, untuk Anda yang sudah tahu, disiapkan formatnya ya, dengan mengetik kuisku 25 tahun, spasi nama, spasi daerah, spasi jawaban Anda. Kuisku 25 tahun, spasi nama, spasi daerah, spasi jawaban Anda. Kirimkan ke 0812 11 12 959 0812 11 12 959. Jangan sampai salah formatnya Smart Listeners, karena kami tunggu sampai dengan akhir perbincangan bersama dengan saya Tasya Rustama. Nanti akan saya informasikan siapa pemenangnya. Dan Smart Listeners, di sore hari ini senang sekali saya menyapa Anda dimanapun Anda berada, karena hari ini Inspirasi Merawat Asa bersama dengan saya Tasya Rustama akan mengundang para narasumber yang akan berbincang bersama kita. Ada Pak Arfan Pradiansyah yang sudah bersama saya, dan kalau Anda sudah familiar Smart Listeners, pasti selalu dengarkan ya Smart Happiness di hari Jumat dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat sore Pak Arfan. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Arfan, bagaimana kabarnya? Luar biasa bahagia. Luar biasa bahagia. Sampai ke sini nih semangat ya Pak Arfan. Oke, saya mau berpindah ke narasumber saya selanjutnya ya Pak ya. Saya izin, ada dari tim Mark Plus yang Anda mungkin di setiap hari Rabu dari jam 7 sampai dengan jam 8 malam waktu Indonesia Barat mungkin sering mendengarkan program Smart Marketing Now. Tim dari Mark Plus hari ini hadir Mas Hanif dan juga Mbak Dilan. Selamat sore Mas Hanif dan Mbak Dilan. Sore Mbak Tasya dan Pak Arfan. Sehat Mas, Mbak? Sehat, alhamdulillah. Baik, hari ini kita berbicara Pak Arfan, Mas Hanif dan juga Mbak Dilan tentang orang-orang yang lupa dalam bergembira dan bagaimana happiness atau kegembiraan itu bisa menciptakan sebuah penjualan ya, selling by phone, yang pastinya kalau misalnya by phone ini kadang-kadang tidak bisa menyentuh sisi emosi dari para konsumen mungkin ya. Itu yang akan kita bahas di sesi hari ini. Namun sebelumnya Mas Dilan dan juga Mas Hanif dan juga Mbak Dilan, mohon maaf Mas Hanif dan juga Mbak Dilan, saya izin untuk ke Pak Arfan ya. Pak Arfan, tapi kalau misalnya kita lihat ya, sesuai dengan tema kita kan merawat asa, merawat harapan ya. Jika saya tanyakan kepada Pak Arfan, kira-kira ada nggak sih harapan itu kaitannya dengan kemampuan seseorang dalam bersyukur? Saya ingat tidak ada, Mbak. Oh iya, nggak ada ya? Enggak. Arahnya bukan ke situ. Oke. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai hope, itu arahnya bukan kepada syukur, tapi kepada iman. Oke. Atau faith, ya. Jadi kita punya harapan itu karena kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Oke. Bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Tuhan adalah semata-mata tempat bergantung. Nah, ketika kita percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu tempat kita meminta, tempat bergantung, maka kita akan sampai pada yang namanya hope gitu. Kita akan punya harapan gitu. Tapi kalau itu tidak ada, kalau kita tidak percaya Tuhan,
ya, kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan itu akan membantu kita, akan menolong kita, maka tidak akan ada yang namanya hope itu. Oke, berarti kalau secara kasar ya Pak Arfan, saya mau mungkin bisa saya tarik gitu ya. Berarti ketika seseorang itu punya iman, punya percaya itu, maka harapan, asa atau hope itu akan timbul. Betul, betul. Dan itu sebetulnya bukan hanya kepada Tuhan ya, itu yang paling tinggi adalah kepada Tuhan gitu. Tapi kalau saya percaya pada Tasya, saya punya harapan kan kepada Tasya kan. Kalau saya percaya. Tapi kalau saya nggak percaya kepada Tasya, saya nggak punya harapan gitu. Oke, berarti keywordnya di sini adalah percaya ya Pak Arfan? Iya. Kalau ada orang mau minjem uang sama kita, ya, kemudian Tasya meminjamkan uang kepada orang itu, Tasya berharap uangnya kembali nggak? Berharap. Itu yang namanya hope. Ya. Itu namanya harapan. Kenapa Tasya berharap? Karena saya percaya bahwa orang ini bisa mengembalikan uangnya kepada saya. Yes, bukan hanya bisa mengembalikan, tapi mau mengembalikan. Oke, tapi kadang-kadang hope itu kaitannya selalu dengan kepercayaan. Gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita ngomongin uang, Pak Arfan, kadang-kadang yang ditagih itu lebih galak ya daripada yang menagih. Betul. Dan sekarang, Smart Listener, saya masih bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah dan juga dari tim Mark Plus Inc. Dan yang biasa Anda dengarkan dalam program Smart Marketing Now. Masih bersama dengan Mas Hanif dan juga Mbak Dilan yang hadir di sore hari ini. Mas Hanif dan Mbak Dilan, saya masih izin ke Pak Arfan dulu ya, menyelesaikan perbincangan yang sebelumnya tadi terputus. Nah, Pak Arfan, di dalam hidup ya, kadang kan itu tidak mudah gitu kan, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, hingga kita membuat kita tuh jadi skeptis gitu terhadap apa yang kita jalani. Tapi tadi Pak Arfan bilang bahwa merawat harapan itu akan muncul ketika ada rasa percaya atau trust itu tadi. Untuk orang-orang yang mungkin trust-nya sudah tidak ada, Pak Arfan, dia jadi skeptis dan lain-lain, bagaimana caranya untuk bisa membangun itu lagi? Ya, pertanyaannya apakah mungkin kita hidup tanpa kepercayaan? Gitu kan? Iya. Mungkin nggak kita hidup tanpa kepercayaan? Menurut saya nggak mungkin. Oke. Karena bahkan kita mau duduk saja, ini saya duduk di kursi ini, itu karena saya percaya kan? Percaya bahwa kursi ini bisa menyanggah tubuh saya gitu. Dan saya tidak akan jatuh nih duduk di kursi ini. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan duduk di kursi ini gitu. Itu kan ya. Dan semua orang saya kira kita bisa minum air saja gitu. Itu karena kita percaya bahwa air yang kita beli itu bersih ya, higienis gitu ya. Kalau kita tidak percaya, kita tidak akan bisa minum, kita tidak akan bisa makan, gitu ya. Sulit sekali kalau kita tidak percaya. Jadi intinya sebetulnya tidak ada orang yang tidak punya kepercayaan sama sekali, gitu. Setiap orang pasti percaya kepada beberapa hal dalam hidupnya, gitu. Ya kan, kalau kita naik kendaraan umum juga kan, kita percaya bahwa kendaraan umum itu remnya pakem, gitu. Iya. Iya kan? Coba bayangkan kalau saya tidak percaya, kalau misalnya kita lagi mau berangkat ke kantor, mau naik kendaraan umum, kita tidak percaya bahwa kendaraan umum itu remnya pakem. Apa yang akan terjadi? Kita tidak akan pernah bisa sampai kantor, kan? Benar. Jadi tidak mungkin kita hidup tanpa kepercayaan, gitu, Tasya. Pasti kita percaya. Nah, cuman seringkali ada, kalau bicara dalam hubungan antar manusia, seringkali kita dikecewakan, gitu, ketika kita percaya pada seseorang, memberikan amanah, tapi kemudian dihianati, gitu. Nah, itu ya harus kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita membuat generalisasi, yang susah adalah kita, gitu. Ketika kita membuat generalisasi. Misalnya ada wanita yang seringkali dihianati oleh pria, gitu ya, kemudian membuat generalisasi. Semua pria itu buaya, gitu ya. Ya dia sendiri yang susah akhirnya gitu. Tapi Pak Arfan, kalau misalnya di situasi krisis, di situasi pandemi seperti sekarang, seperti apa sih orang-orang yang masih gitu punya harapan? Mungkin Pak Arfan bisa memberikan kami contohnya. Very good, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi orang yang punya harapan itu adalah orang yang bisa melihat cahaya di ujung lorong terowongan yang gelap gitu.
Jadi ini terowongan ini gelap sekali gitu. Tapi dia bisa melihat ada cahaya di ujungnya. Sesungguhnya ketika dia bisa melihat ada cahaya di ujungnya, dia sebetulnya belum melihat. Belum melihat. Dan tidak semua orang bisa melihat ada cahaya di ujung terowongan yang gelap. Tidak semua orang bisa melihat gitu. Karena itu sesuatu yang memang tidak kelihatan secara mata lahir. Tapi itu bisa kelihatan secara mata batin, bisa melihat gitu. Sesungguhnya yang terjadi sebetulnya bukan melihat, tapi percaya. Jadi ya karena yang kita lihat adalah terowongan yang gelap, tidak ada cahaya sama sekali, tapi kita percaya bahwa di ujung terowongan yang gelap itu ada cahaya. Berarti sebetulnya bukan seeing yang terjadi, tapi believing. Jadi bukan seeing is believing. Ini paradigmanya orang biasa ini. Seeing is believing. Artinya dia harus melihat dulu, baru dia percaya. Dia harus melihat dulu bahwa suaminya itu setia. Gitu. Perlu bukti dulu, baru kemudian dia percaya. Gitu. Itu namanya seeing is believing. Tapi orang yang beriman itu tidak seperti itu. Cara dia memandang dunia. Orang yang beriman itu melihat dunia itu believing dulu. Karena dia percaya, dia akan melihat. Namanya believing is seeing. Dia percaya dulu. Dia percaya bahwa corona ini akan selesai. Dia percaya bahwa kesulitan yang kita alami hari ini akan segera berakhir. Dia percaya. Nah, karena dia percaya, maka dia mengirimkan sinyal ke alam semesta gitu. Ini yang namanya mestakung itu kan. Dia mengirimkan sinyal. Dia mengirimkan energi yang positif. Bukan hanya ke alam semesta sesungguhnya, tetapi kepada bawah sadarnya. Dari bawah sadarnya dia mengatakan, saya percaya ini akan selesai. Saya percaya di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi begini, ini kesulitannya ini. Tapi di balik kesulitan ada kemudahan. Yang kelihatan kesulitan atau kemudahan? Kesulitan biasanya ya. Ini kesulitannya. Ini kesulitan. Di baliknya ada kemudahan. Sehingga yang terlihat oleh mata lahir itu hanya kesulitan. Karena kemudahannya ada di balik kesulitan. Nah, orang yang bisa melihat yang tidak terlihat, itulah yang namanya orang yang spiritual. Jadi definisi dari orang yang spiritual adalah orang yang bisa melihat yang orang lain nggak bisa lihat. Jadi dia bisa melihat ada kemudahan di balik kesulitan ini. Orang biasa hanya melihat kesulitannya. Tapi orang yang spiritual bisa melihat kemudahannya. Karena dia percaya, saya kira Tuhan berfirman dalam ajaran agama apapun, ya, inna ma'al usri yusro, fa inna ma'al usri yusro. Di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Itu saja. Benar, saya setuju banget Pak Arfan. Saya pernah baca sebuah buku ya, kalau misalnya nggak semua hal yang kita lihat itu bisa kita percaya gitu, dan maksudnya nggak semua hal yang kita percaya itu harus kita lihat dulu gitu. Kalau kita belum keluar negeri, belum pernah lihat Menara Eiffel dengan mata sendiri, emang Menara Eiffel nggak ada gitu kan? Ada, kita tahu ada jelas di sana ada Menara Eiffel. Tapi kan walaupun kita belum pernah ke sana, belum pernah melihat, tapi harusnya kita percaya bahwa itu ada ya Pak. Betul. Dan itulah yang namanya orang yang spiritual, orang yang beriman. Makanya kembali lagi, kalau bicara mengenai hope, itu akarnya dari apa? Iman. Kalau kita tidak punya iman, orang yang tidak punya iman tidak akan punya harapan. Tapi selama kita punya iman, selama kita percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu pengasih dan penyayang, Tuhan itu adalah semata-mata tempat kita bergantung, kita akan selalu punya harapan. Itu Tasya. Oke, baik Pak Arfan. Berdasarkan yang tadi saya kutip dari perbincangan kita sebelumnya bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah, ternyata orang yang senantiasa memiliki harapan itu orang-orang yang bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Anda, apakah salah satunya, Smart Listeners? Nah, sekarang kita coba gali ya dari sisi marketing. Sudah hadir Mas Hanif dan juga Mbak Dilan, tim dari Marvelous Inc. yang bisa Anda dengarkan di dalam program Smart Marketing Now di setiap hari Rabu. Mas Hanif, Mbak Dilan, kalau saya tanya ya bahwa penting nggak sih ada harapan gitu? Maksudnya harapan ataupun asa yang mungkin harus dimiliki gitu oleh para pengusaha untuk bisa tetap eksis di dunia marketing dan juga selling. Mungkin dari Mas Hanif dulu, silakan. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Oke, jadi tadi kalau misal saya ulas beberapa
ini ya, respon-respon dari Pak Arfan. Jadi is it possible kalau kita harus mempercayai sesuatu yang tidak terlihat dulu gitu ya, and then baru kita keep itu sebagai strong stance kita gitu untuk berjalan. Nah, kalau dalam sisi bisnis, mindset seperti itu menurut saya sangat dan paling penting ya dimiliki oleh para pemilik usaha. Baik ini di top management, artinya siapa sih yang menggerakkan strategic movement-nya gitu ya, top management, apalagi yang bawah kayak gitu. Kenapa sih saya bilang kayak gitu? Yang pertama, kalau di dalam organisasi ini ya, mungkin saya mau cerita sedikit. Kalau di masa pandemi saat ini cukup kompleks permasalahan-permasalahan ataupun keraguan-keraguan ya individu-individu di Indonesia terutama. Yang pertama soal financial concern, ya pasti dia punya perspektif di sana. Jadi dia nggak tahu apakah saya stabil nggak nih kerja di sini, saya stabil nggak nih bisa jualannya, ya. Apalagi orang-orang yang mungkin ditutup dengan target ya, orang-orang sales biasanya. Atau yang kedua adalah hal-hal yang bersifat empatikal, karena banyak banget perusahaan-perusahaan yang mungkin punya saya nggak mau bicara kasar ya, tapi artinya ada yang masih beberapa punya low empathy ya terhadap bawahannya. Jadi orientasinya adalah bisnis ya. Jadi gimana dia survive ya udah dia bahkan tekan bawahannya. Efeknya apa? Efeknya adalah banyak sekali orang-orang yang punya keraguan saat dia WFH. Kenapa WFH? Karena WFH kita punya banyak ruang ya untuk berpikir next plan kita apa dan lain sebagainya. Nah ini jadi bumerang sendiri sebenarnya Mbak Tasya dan Pak Arfan dan Mbak Dilan. Jadi kok saya melihatnya seperti itu. Dan karena itulah kenapa hal-hal seperti ini sangat dibutuhkan dari organisasi. Mungkin nanti Mbak Dilan akan menambahkan lagi ya perspektifnya. Oke, soalnya kadang-kadang work from home ini jadi work for hours ya, Mas Hanif. Yes. Walaupun banyak waktu kita untuk bekerja, tapi banyak juga waktu untuk berpikir. Lembur aja jatuhnya. Ya, betul. Untuk refleksi lagi, benar nggak sih apa yang saya lakukan gitu ya. Oke, mungkin Mbak Dilan bisa menambahkan atau ada yang ingin ditambahkan, silakan. Oke, kalau dari aku mungkin aku ngelihat dari kacamata sebagai orang yang memiliki usaha mungkin ya Mbak ya, Pak Arfan dan Mas Hanif. Kalau tadi Kak Hanif lebih ke arah bisnis perusahaan besar, kalau aku lihat dari bisnis-bisnis perusahaan yang kecil atau usaha kecil mikro atau kelas menengah. Nah kita lihat bahwa benar banget ketika kita ada hope atau ada asa yang kita tanamkan di diri kita sebagai mindset, itu kita pasti setelah kita punya keyakinan atau punya harapan itu, jadi kita jadinya kedepannya lancar untuk menentukan jalan apa yang akan kita ambil. Karena kalau misalnya dari awal udah pandemi nih susah nih gimana ya, udah gitu kayak gitu itu udah menutup jalan ibaratnya kasarnya. Karena kan kalau misalnya kita jadi punya hope atau punya mindset seperti itu, kita punya kemauan dan kita juga dari situ pasti bisa menentukan jalannya kita untuk ke arah mana. Jadi kayak sebagai saya nih, saya juga punya usaha kecil-kecilan jadinya. Jadi harus putar otak juga gimana saya bisa shifting yang asalnya memang saya cuman di offline store aja, jadi saya harus punya dua-duanya dan bisa nge-guide pelanggan-pelanggan lewat online kayak gitu kan. Mungkin kalau sekarang kan physical distancing ataupun misalnya orang-orang juga pada di rumah aja, jadi saya memutar otak bagaimana caranya untuk bisa tetap menggarap mereka walaupun dari rumah. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang harus diadaptasikan. Namun itu tidak lepas dari hope itu sendiri. Kalau misalnya kita memang sudah menyerah di awal, itu akan susah beradaptasi ke depannya. Namun kalau misalnya memang kita punya hope dan punya keyakinan, jadi kita juga fine-fine aja kasarnya ya dengan pandemi ini. Karena kita tetap berpikir, kita tetap mencari jalan keluar untuk tetap bisa menjalankan usaha kita seperti biasa. Kurang lebih seperti itu. Walaupun memang hasilnya tidak sebanyak atau tidak seperti pada di luar pandemi ya, namun namanya juga tetap berusaha untuk tetap
berjalan sebagaimana mestinya. Berarti baik itu dari sisi happiness, sisi emosi, ataupun sisi bisnis, dan juga sebagai mungkin orang yang bisnis besar maupun bisnis kecil itu memang sangat diperlukan ya, namanya merawat asa, merawat harapan ini gitu kan. Tapi kalau misalnya Mbak Dilan dan Mas Hanif, di pandemi ini kita tahu bahwa ketika semuanya dikerjakan secara jarak jauh, yang tadi sudah dibilang bahwa ada work from home gitu kan, itu otomatis kan jarak jauh, tidak bisa lagi melakukan touchy atau menyentuh para customer yang mungkin sebelumnya kita bisa sangat memanage itu, tapi sekarang adanya keterbatasan untuk lebih touchy kepada customer. Mungkin Mas Hanif ataupun Mbak Dilan ada trik nggak atau saran gitu untuk para pebisnis yang ingin menjual sebuah produknya dengan baik, tapi juga tidak melupakan tadi sisi touchy itu kepada customer. Silakan, mungkin dari Mas Hanif. Ya, oke. Mungkin yang pertama sih sebetulnya ada, kalau saya ya, ini refleksi saya sendiri. Apa yang saya pelajari di Marplus sebenarnya ada dua hal, Mbak Tasya, yang harus dipersiapkan ya. Yang pertama mentalnya dulu lah. Sekarang karena gini, karena banyak banget orang-orang di masa pandemi saat ini mentalnya, baik dia saat ini sedang bekerja ataupun saat ini dia punya usaha sendiri, itu dia merasa tidak siap. Okay. Padahal ya percaya ya pasti udah jelas semua orang yang nggak ada yang siap lah kayak gitu. Cuman apa daya, kebutuhan ya nggak bisa dipungkiri itu. Nah kalau dari sisi kami sebenarnya kalau dari Marplus sendiri melihat kalau sebuah psychological ya dari seorang pekerja ya di sebuah organisasi atau seorang usaha, dia harus punya yang namanya hero. Itu singkatan ya. Okay. Yang pertama ada hope ya, jelas pasti hope itu terkait dengan bagaimana dia punya motivasi positif gitu ya terkait dengan hal sesuatu. Lalu I-nya itu adalah efficacy. Efficacy itu adalah keyakinan kalau dia tuh yakin kalau dirinya tuh bisa ngelakuin suatu pekerjaan atau sebuah tugas gitu ya. Yang berikutnya R itu resiliency. Resiliency itu adalah kemampuan kita bisa rising, bisa bangkit gitu ya dari sebuah konflik, kesulitan atau apapun macam-macamnya gitu ya. Apalagi di pandemi saat ini sangat spesifik ya, sangat eksplisit sekali. Nah, yang terakhir O-nya ini adalah optimism. Jadi gimana kita bisa berpikir secara bijak aja gitu ya. Is it ada hal yang mungkin bisa kita ambil ya dari, atau hikmah apa yang bisa kita ambil dari hal-hal yang mungkin kita lihat negatif gitu ya, seperti tadi sebutkan Pak Arfan, mungkin hal-hal yang baik itu ada di balik hal-hal yang negatif gitu ya, atau hal-hal yang mungkin challenging gitu ya. Nah ini orang-orang tuh banyak yang punya masalah di sana, makanya saya bilang mentalnya harus diperbaiki. Nah yang kedua nih kita bicara soal engagement kita dengan human to human-nya. Nah, beberapa orang merasa mereka menyamaratakan hubungan fisik dan virtual itu sama caranya. Mestinya berbeda gitu ya. Mulai dari momennya beda, ya, momennya beda. Medianya juga kita harus expert dong. Contohnya kayak adalah orang dia mau jualan sesuatu tapi dia gaptek teknologi, nggak bisa pakai Zoom gitu kan, lucu. Nggak bisa, iya kan. Nah, lalu yang berikutnya adalah momennya juga kita harus tahu kapan waktu dia aktif gitu. Karena ya seperti kita tahu, orang-orang bilang WFH itu tanda kutip bisa dibilang hari libur gitu. Beberapa perusahaan ya atau beberapa individu itu hal yang salah kan sebenarnya. Tapi that's happen gitu. Itu happen. Mereka menganggap itu sebagai liburan. Nah, makanya kita harus tahu momennya kapan dia aktif di laptop ya. Kayak gitu lah kira-kira dari saya. Baik, dari tadi menarik ini, Mas Hanif membedah bagaimana mindset-nya itu dari para pebisnis tuh harus diperbaiki dulu nih ya, dari hope-nya, terus juga efficiency-nya, resilience-nya, dan juga rasa optimism. Berhubungan juga dengan merawat asa yang kita angkat diri temanya di tahun ini, Smart Listeners, di umur yang ke-25 Smart FM ya. Tapi kalau misalnya Mbak Dilan mungkin ya, menurut Anda gimana sih, apakah dengan hal-hal tersebut yang tadi kita tidak bisa untuk touchy langsung, tapi sudah
memperbaiki gitu mindset kita dengan cara yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hanif. Tapi apakah itu akan efektif juga untuk membuat konsumen ini akhirnya bisa menjadi konsumen yang loyal terhadap apa yang kita jual? Baik, jadi memang untuk teknik-teknik atau misalnya step-step yang tadi disebutkan oleh Kak Hanif itu memang saya pakai juga kebetulan. Dan juga saya banyak menyarankan juga kepada para pegiat UKM lainnya. Jadi memang ketika kita memiliki hope itu, tentunya nanti itu akan kita bisa menyusun step-step lainnya yang mana bisa untuk lebih menggait kembali customer kita ya walaupun memang lewat online. Jadi tidak menghilangkan human atau misalnya touchy yang tadi disebutkan oleh Mbak Tasya. Jadi memang banyak beberapa cara yang tetap kita gunakan dengan mengadaptasi juga harus bagaimana dari sisi momen mood media tadi yang disebutkan. Oleh karena itu memang pelanggan juga tidak merasa dia kok berbeda ya pengalaman berbelanja saat online maupun offline. Nah, malah memang lebih baik juga saat online ketika dia bisa melihat barang yang melalui online, kemudian dia juga bisa melakukan kayak virtual reality, kurang lebih seperti itu. Jadi hal-hal kayak gitu memang perlu diadaptasikan kepada para pegiat bisnis untuk bisa menyesuaikan juga. Nah, jadi sense belanja offline-nya tidak berbeda dengan belanja online. Tapi kan memang sekarang ini kayaknya mayoritas kalau by data memang sudah kebanyakan orang-orang belanjanya di online, jadi memang tidak ada masalah. Hanya memang perlu banyak penyesuaian dari penjualnya saja agar bisa mendapatkan advokasi atau misalnya rekomendasi yang baik pada pelanggannya gitu. Oke, baik. Ini saya mau beralih juga ke Pak Arfan. Tadi kita sudah membahas ya bagaimana orang yang segitu positif dan optimisnya gitu kan untuk menatap walaupun kondisi yang sedang tidak bagus, kurang baik gitu, tapi bisa optimis, bisa tetap merawat harapan dan tetap percaya gitu melihat cahaya di ujung jalan. Pak Arfan, tapi kalau kita mau menganalisis ya, apa sih yang membuat seseorang itu kehilangan harapan? Tapi Pak Arfan, jangan dijawab dulu. Saya akan tanyakan di sesi selanjutnya. Dan smart listeners, inspirasi seputar merawat asa masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini datang dari Pak Arfan Pradiansyah, Mas Hanif, dan juga Mbak Dilan. Smart listeners, tadi sudah banyak ya bagaimana Pak Arfan menjelaskan bahwa orang yang penuh harapan itu ya bisa melihat cahaya di ujung jalan. Dan Mas Hanif dan juga Mbak Dilan juga memberikan Anda tips bagaimana untuk tetap bisa survive dan juga tetap bisa menyentuh sisi emosi di tengah situasi yang mungkin sekarang sedang tidak baik ya dalam sisi bisnis ataupun dunia usaha. Tapi sebelum jeda tadi saya sudah tanyakan kepada Pak Arfan ya bahwa apa sih yang membuat seseorang itu kehilangan harapan? Kita tanyakan bersama yuk. Apa kira-kira Pak Arfan hal yang bisa membuat orang itu kehilangan harapan? Ya, pertanyaan bagus sekali ya. Ada dua sebetulnya yang bisa menggerus yang namanya asa atau harapan itu. Yang pertama adalah yang namanya kegagalan yang berulang-ulang. Oke. Ya, kalau kita gagal berulang-ulang, itu lama-lama kita kehilangan kepercayaan diri itu dan kehilangan harapan. Bisa nggak ya? Saya sebetulnya bisa nggak ya? Jangan-jangan saya memang nggak bisa nih gitu. Yeah. Dan itulah yang seringkali kita kenal dengan yang namanya fixed mindset, ya kan? Mindset bahwa kita itu sudah ditakdirkan itu, bisa atau nggak bisa itu sudah sesuatu yang ditakdirkan gitu. Ada sesuatu yang given, ya seperti bakat, ya. Passion dan sebagainya gitu ya. Jadi yang pertama yang seringkali menggerus asa itu adalah kegagalan yang berulang-ulang. Sekali gagal masih ada harapan, 2 kali gagal masih ada harapan, 3 kali, 4 kali, 5 kali kehilangan harapan. Ya. Yang kedua yang seringkali menggerus asa itu adalah perilaku orang yang menyalahgunakan kepercayaan yang kita berikan. Ya, kita sudah percaya pada orang ini, kita berikan kepercayaan, kita berikan pemberdayaan dan sebagainya, taunya dia mengkhianati kita, gitu ya. Nah ini seringkali kemudian kita mengatakan saya sudah hopeless sama orang itu, misalnya begitu. Itu kan karena orang tersebut tidak menjalankan ekspektasi kita atau sesuatu yang sudah disepakati di antara kedua belah pihak, gitu. Termasuk dengan partner bisnis juga kan, termasuk dengan partner bisnis yang sudah berkali-kali
tidak memenuhi apa yang sudah dijanjikan, lama-lama kita kehilangan harapan begitu. Oke, ini menarik Pak Arfan. Ada dua hal, yaitu kegagalan yang berulang dan perilaku orang yang mungkin mengkhianati kita. Kalau saya beralih kepada Mas Hanif dan juga Mbak Dilan, di dunia usaha itu bukan lagi sebuah hal yang baru ya. Ada aja pasti yang bikin kita nggak percaya diri, bikin ya tadi fixed mindset itu mungkin akan muncul gitu kan, apalagi mungkin dihianati oleh partner bisnis dan lain-lain. Tapi mungkin Mas Hanif dan juga Mbak Dilan, ada nggak hal yang bisa di-sharing, diberitahukan, dijelaskan kepada kami untuk menghadapi ini semua? Apalagi Mbak Dilan pebisnis kan, yang sudah memulai bisnisnya, mungkin bisa diceritakan. Silakan. Oke. Untuk hal-hal kayak gitu mungkin tips-tipsnya lebih ke kita memilih orang yang bisa kita percaya terlebih dahulu. Itu susah, sangat susah. Bagaimana kita mendapatkan partner atau misalnya orang yang bisa kita percaya. Namun tadi kembali lagi ke awal yang seperti Pak Arfan bilang, kalau misalnya kita nggak percaya ya mau kapan kita punya orang yang bisa dipercaya. Walaupun memang kedepannya kita mungkin akan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, cuman ya kita kan sebagai manusia cuma bisa menyesuaikan dan beradaptasi aja. Sekiranya memang itu hal yang minor, kita masih bisa menyesuaikan, kita masih bisa tetap percaya. Kalau misalnya memang sudah mayor, ya memang kita udah nggak bisa percaya 100% sepenuhnya. Hanya memang landasan awalnya memang percaya. Karena susah sih, kalau misalnya kita nggak percaya, nanti juga ke depannya kita susah juga dibantu oleh orang. Jadi kurang lebih sih kalau gitu, kalau tips dari saya pribadi sebagai yang punya usaha ya. Oke, baik. Ini singkat sekali, waktu kita tinggal kurang lebih 4 menit lagi, Pak Arfan, Mas Hanif, dan juga Mbak Dilan. Mungkin bisa diberikan tipsnya Pak Arfan ya, untuk bagaimana kita bisa tetap merawat asa yang kita miliki sekarang. Silakan Pak Arfan. Ya, tips dari saya adalah tingkatkan keimanan. Wow. Itu aja. Kalau kita punya iman ya kepada Tuhan, dan kita tahu iman itu juga ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada yang hanya percaya bahwa Tuhan itu ada yang percaya bahwa Tuhan itu hadir, ada yang percaya bahwa Tuhan itu adalah tempat bergantung, semata-mata tempat bergantung. Nah, itu tingkat keimanan yang paling tinggi itu. Nah, kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah semata-mata tempat bergantung, maka kita akan selalu punya harapan gitu. Karena Tuhan itu adalah yang maha kuasa, Tuhan adalah yang maha kaya, Tuhan adalah yang maha pengasih. Jadi minta saja. Ya, insya Allah kalau kita percaya, Tuhan akan berikan. Ya, jadi tingkatkan keimanan, itu tips dari saya. Baik, ini walaupun satu kalimat nih Pak Arfan, tapi maknanya sangat dalam dan sulit gitu kadang untuk dilakukan implementasinya. Oke, baik. Kalau misalnya dari Mas Hanif, silakan mungkin bisa berikan kita tips, terutama untuk para marketers ya, dan juga para pemilik brand ataupun usaha untuk mungkin bisa merawat asa dan harapannya mereka di tengah pandemi sekarang ini. Silakan. Oke, kalau dari saya sih tadi setuju ya dengan Pak Arfan. Jadi memang harus tingkatkan iman kita, keimanan kita gitu ya. Artinya di sini kita harus banyak bersyukurnya, banyak ya. Jarang kurangi ngeluh lah gitu ya. Kurangi ngeluh. Masalah bukan cuma kita doang yang punya gitu. Terus yang kedua tadi betul ya kata Mbak Dilan, kita harus bisa deliver trust kita gitu ya terhadap subjek ataupun seorang individu gitu ya yang mungkin bisa bermanfaat ke kita di lain waktu. Kalau yang terakhir di konteks function ya, fungsi ya atau fisiknya adalah jangan terlalu berpikir keras. Berpikir keras artinya kita punya optimism boleh, tapi jangan berbayang-bayang sesuatu hal yang metaforial gitu loh, jangan metafora. Kita harus tahu cost and benefit-nya gitu ya dari suatu hal yang kita lakukan juga kayak gitu. Tanpa ada ketakutan dalam melakukannya. Gitu sih paling dari saya. Oke, baik. Silakan mungkin Mbak Dilan ada yang ingin ditambahkan untuk bagaimana caranya merawat asa dan juga harapan bagi para marketers dan juga pebisnis. Oke. Silakan. Ya, jadi kalau aku sih coba nge-compile jadi 2 aja. Kita harus punya willpower dan juga way power, keinginan untuk berhasil dan juga keinginan untuk mencapainya. Di balik itu semua akarnya adalah hal-hal spiritual kita.
tadi seperti yang tadi Pak Arfan bilang, Inna ma'al yusri yusron itu adalah surat favorit saya juga Pak kebetulan. Jadi memang saya percaya akan surat tersebut ketika kita lagi susah, kita ada juga nanti akan ada aja pelanginya walaupun kita lagi hujan badai kayak gitu sih. Jadi memang kita harus punya keinginan untuk berhasil dan juga keinginan untuk mencapainya dengan diakari dari spiritual itu sendiri. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Arfan, Mas Hanif, dan juga Mbak Dilan. Ini saatnya saya untuk mengumumkan ya pemenang dalam kuis yang sudah saya informasikan tadi pertanyaan ya Smart Listeners yang berhasil untuk memenangkan kuis di sesi hari ini dari jam 5 sampai dengan jam 6 sore waktu Indonesia Barat adalah Ibu Kristiani dari Jakarta dengan nomornya 0818 885 sekian dan Mustafa Hadi dari Tangerang dengan nomornya 0859 20088 sekian. Selamat untuk Ibu Kristiani dan Bapak Mustafa. Nanti kami akan hubungi lebih lanjut terkait pengiriman ataupun cara untuk mendapatkan hadiahnya. Dan Smart Listeners, itu dia perbincangan saya bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah, Mas Hanif, dan juga Mbak Dilan di sesi ini. Dan Anda harus tetap bersama kami karena rangkaian program khusus HUT Smart FM Network 25 tahun masih akan terus berjalan sampai dengan tuntas jam 10 malam nanti. Dan kami pamit, Smart Listeners, saya Tasya Rustama, Pak Arfan. Dan saya Arfan Pradiansyah. Dan saya Dilan Milanda Putri. Saya Hanif Omar Afdad. Kami pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.